Si Gagu, penunggu Setupladen. Di balik riak air Setupladen yang tenang, tersimpan legenda tentang makhluk halus bernama Si Gagu. Sosoknya yang misterius dan berwujud samar-samar telah menjadi cerita rakyat turun-temurun di kalangan warga sekitar. Konon, Si Gagu adalah penunggu Setupladen yang gemar bermain-main dengan anak-anak. Salah satu cerita terkenal tentang Si Gagu adalah kisah seorang anak laki-laki bernama Rian. Rian yang berusia 10 tahun sering bermain di tepi Setupladen bersama teman-temannya. Suatu sore, saat Rian bermain sendirian, ia mendengar suara tawa riang dari balik pepohonan. Penasaran, ia mengikuti suara tersebut dan menemukan seorang anak kecil yang sedang bermain air di tepi Setupladen. Rian menyapa anak kecil itu, namun anak tersebut tidak menyahut. Rian mencoba mendekatinya, tetapi anak kecil itu malah berlari ke arah air dan menghilang. Rian merasa aneh dengan perilaku anak kecil itu, tetapi ia tidak terlalu memikirkannya. Keesokan harinya, Rian kembali bermain di Setupladen. Saat ia sedang asyik bermain, ia melihat anak kecil yang sama dari kemarin. Kali ini, anak kecil itu sedang duduk di tepi Setupladen dan melambaikan tangan ke arah Rian. Rian pun mendekatinya dan kembali mencoba menyapa. Namun, anak kecil itu tetap tidak menyahut. Rian semakin penasaran dan bertanya kepada anak kecil itu, "Siapa namamu?" Anak kecil itu hanya menunjuk ke arah mulutnya dan membuat gerakan seperti orang yang sedang bisu. Rian pun mengerti bahwa anak kecil itu ternyata bisu. Rian merasa kasihan kepada anak kecil itu dan mengajaknya bermain bersama. Sejak saat itu, Rian dan anak kecil yang bisu itu sering bermain bersama di Setupladen. Mereka menjadi sahabat karib dan menghabiskan banyak waktu bersama. Rian memberi nama anak kecil itu Si Gagu. Suatu hari, Rian dan Si Gagu sedang bermain di tepi Setupladen saat mereka melihat sekelompok anak nakal yang sedang melempari batu ke arah bebek-bebek di Setupladen. Rian dan Si Gagu berusaha menghentikan anak-anak nakal itu, tetapi mereka malah dibuli oleh anak-anak nakal tersebut. Rian merasa sedih dan marah melihat bebek-bebek yang terluka akibat lemparan batu anak-anak nakal. Ia pun berlari ke arah rumah dan mengambil tali. Saat ia kembali, Rian mengikat kaki anak-anak nakal itu dengan tali dan menyeret mereka ke tepi Setupladen. Rian kemudian berkata kepada anak-anak nakal itu, "Lihatlah apa yang kalian lakukan. Bebek-bebek ini terluka akibat lemparan batu kalian. Kalian harus meminta maaf kepada mereka." Anak-anak nakal itu pun ketakutan dan meminta maaf kepada Rian dan Si Gagu. Mereka berjanji tidak akan lagi melempari batu ke arah bebek-bebek di Setupladen. Rian dan Si Gagu kemudian melepaskan anak-anak nakal itu dan membiarkan mereka pergi. Bebek-bebek yang terluka pun dibawa oleh Rian ke rumah untuk diobati. Sejak kejadian itu, Rian dan Si Gagu menjadi pahlawan bagi bebek-bebek di Setupladen. Warga sekitar pun kagum dengan keberanian Rian dan Si Gagu. Mereka mulai percaya bahwa Si Gagu adalah makhluk halus yang baik dan senang membantu orang lain. Cerita tentang Si Gagu terus beredar di kalangan warga sekitar Setupladen. Si Gagu menjadi simbol persahabatan dan keberanian. Ia menjadi pengingat bagi semua orang untuk selalu bersikap baik kepada sesama dan melindungi alam. Catatan cerita ini hanya fiksi dan tidak dimaksudkan untuk mempromosikan kepercayaan terhadap makhluk halus. Cerita ini juga tidak bertujuan untuk menyinggung atau mendiskriminasi orang-orang yang bisu. Cerita ini hanya bertujuan untuk menghibur dan memberikan edukasi tentang nilai-nilai kebaikan dan persahabatan.